Sejak kabar hilang kontaknya AirAsia KZ8501 merebak, lini masa di Twitter pun langsung dipenuhi dengan kicauan tentang AirAsia. Hashtag KZ8501 dan hashtag AirAsia berada di urutan pertama dan kedua di trending topic. Selain itu masih ada beberapa lagi hashtag terkait dengan hilangnya AirAsia yang ramai diperbincangkan. Seperti apa peran media sosial dalam menumbuhkan simpati dan sebagai pengingat media lain dalam memberitakan bencana. Sudah bersama dengan kami pengamat media sosial Nukman Lutfi. Selamat siang Mas Nukman. Terima kasih sudah bersama kami. Kita sambil menunggu proses evakuasi yang masih terus berlangsung, kita mencoba membahasnya dari sisi yang lain, Mas Nukman. Mas Nukman, kalau Anda melihat ini peran media sosial biasanya kalau terjadi hal seperti ini selalu cepat. Nah, menurut Anda ini peran media sosial dengan kecelakaan atau AirAsia KZ8501 ini seperti apa perannya? Ini ada fenomena menarik. Ya, sebelumnya kita juga pernah ada kecelakaan Sukhoi yang menghebohkan juga media sosial. Dan ucapan duka juga bertebaran di mana-mana. Tetapi yang membedakan kali ini adalah biasanya setiap ada kecelakaan semacam ini atau setiap ada musibah itu selalu muncul yang namanya foto-foto hoax. Foto-foto yang sebenarnya bukan foto musibah tapi disebarluaskan seolah-olah itu foto musibah. Itu terjadi ketika Sukhoi Superjet 100 itu ya. Tapi yang ini tidak. Yang ini betul-betul tertib. Jadi publik itu menyampaikan duka cita, tetapi dengan cara yang sangat santun, tidak menyebarluaskan foto-foto yang tidak senonoh, bahkan tidak menyebarluaskan foto hoax. Nah, ini apa yang kita bisa simpulkan nih dari perubahan? Nah, ini publik kita, publik pengguna media sosial itu semakin dewasa. Ya, bahkan mereka marah ketika ada beberapa stasiun TV yang dengan vulgarnya men-shoot foto mayat yang dalam kondisi tanpa baju. Plus kemudian men-shoot keluarga korban yang sedang histeris. Itu mereka marah sekali. Mereka marah dan meminta agar TV-TV itu dapat peringatan keras. Gitu. Nah, mereka sekarang menjadi penjaga terhadap etika jurnalistik yang selama ini dilanggar oleh TV-TV nasional. Gitu. TV-TV itu cara menyampaikannya memang seolah-olah tidak mengenal ilmu jurnalistik yang disebut sebagai empati. Mereka mengeksploitasi emosi publik, kemudian juga bertanya dengan hal yang sebenarnya nggak perlu. Baik Mas Nukman, tapi proses pendewasaan ini yang kemudian berubah ini, kalau menurut Anda ini terjadi karena apa? Karena mereka sudah semakin paham bahwa penyebaran informasi sesat itu akan berlangsung sangat cepat. Dan emosi akan menyebar sangat cepat di media sosial. Itu sudah berlangsung cukup lama, mereka tahu. Itu pengalaman ketika mereka bertempur di waktu Pilpres kemarin. Ya, kebencian begitu cepat merebak. Ya. Kalau kita hentikan dengan kebaikan-kebaikan ternyata susah. Makanya mereka sekarang sepertinya sudah paham betul sekali dia menyebarkan informasi sesat akan menyebar dengan cepat dan susah dihentikan gitu. Makanya ketika ada beberapa orang yang berkicau negatif mengenai ini, kan selalu ada ya, selalu ada orang-orang aneh yang melihat ini dari sisi lain. Contoh apa? Menganggap bahwa ini adalah kutukan, ya, menganggap ini adalah kutukan terhadap Jokowi yang bla 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 gitu. Ada, suara itu tetap ada. Tetapi publik dengan bagusnya tidak memberikan mereka ruang untuk ekspresi. Biasanya dulu kayak gini, langsung di print screen, disebarluaskan kemana-mana. Memang sempat ada satu kasus yang seorang perempuan yang mengatakan bahwa ya udah biar mati aja sekalian semua gitu. Tapi nggak menyebar seperti yang dulu-dulu gitu. Baik, Mas Nukman, tapi kalau kita membahas mengenai media sosial, apakah ini berarti dalam media sosial itu sekarang sudah mulai berlaku aturan-aturan moral, etika dan segala macam seperti itu? Karena setiap kali kalau kita cermati, pengguna akun apapun itu media sosial selalu berkata ini akun-akun saya bebas melakukan apapun yang saya lakukan. Terserah saya. Nah, ini apakah sudah mulai berlaku seperti itu? Ya, sebenarnya belum berlaku secara umum. Tetapi saya melihat khusus untuk kasusnya AirAsia ini, empatinya luar biasa. Saya nggak tahu penyebabnya apa ya. Apakah karena kedewasaannya atau karena hal lain, saya nggak tahu. Tapi ini muncul. Bisa jadi karena beberapa faktor yang kelihatan. Ya, satu adalah di kasus ini pemerintah itu hadir, ya, presidennya hadir, Basarnasnya hadir, TNI AU-nya hadir, semua bekerja keras supaya masalahnya segera selesai. Dan
untuk pertama kalinya semenjak Pilpres sampai pelantikan presiden dan lain-lain, saya merasakan baru sekarang inilah kelihatan seluruh penghuni media sosial itu kompak menyatakan bahwa untuk kali ini negara ada. Negara bekerja keras untuk membuat satu, para keluarga itu dalam kondisi nyaman, merasa bahwa mereka ditolong. Kedua, berusaha keras menemukan nasibnya pesawat itu sebelum dinyatakan bahwa itu ada di laut gitu ya, bahwa itu kecelakaan. Dan itu kelihatan banget, kelihatan banget. Apalagi ini untuk pertama kalinya juga Basarnas itu muncul dengan krisis manajemen yang begitu luar biasa. Semua orang boleh bersuara, tapi suara resmi adalah dari Basarnas. Baik, kita akan kemudian membahas di segmen selanjutnya, Mas Lukman. Saya akan tanyakan kemudian apakah pemerintah maupun Basarnas maupun unsur-unsur yang terkait ini juga merespon reaksi yang keluar dari netizen. Apakah tadi kemarahan ataupun mengawal dan segala macam itu? Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.